Halo, perkenalkan nama saya Kristinarati dengan NIM 211792 dari Akademi Keperawatan 5 Parepare. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses keperawatan. Nah, langsung saja, apa sih itu proses keperawatan? Nah, proses keperawatan merupakan suatu pendekatan untuk pemecahan masalah yang membuat perawat dapat merencanakan dan memberikan asuhan keperawatan mengikuti pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, dan implementasi akan kita jelaskan satu persatu nanti. Yang berikut yaitu tujuan. Nah, tentu saja proses keperawatan ini dilakukan oleh perawat kepada pasien memiliki tujuan. Yang pertama, memberikan asuhan keperawatan kepada klien yang bersifat individual, holistik, efektif, dan efisien. Yang kedua, menerapkan bukti yang tersedia dalam perawatan fungsi dan respon manusia terhadap kesehatan dan penyakit. Yang ketiga, melindungi perawat dari masalah hukum yang terkait dengan asuhan keperawatan bila sesuai dengan SOP. Nah, yang berikut yaitu fungsi proses keperawatan, yaitu untuk memberikan pedoman dan bimbingan yang sistematis dan ilmiah bagi tenaga keperawatan dalam memecahkan masalah klien melalui asuhan keperawatan. Nah, materi yang berikutnya yaitu dampak yang akan ditimbulkan dari proses keperawatan. Nah, seperti yang ditampilkan pada layar, yaitu ada tiga dampak. Yang pertama, dampak bagi profesi. Yang kedua, yaitu dampak bagi perawat. Nah, tentunya dengan adanya proses keperawatan, maka perawat dapat merencanakan dan memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Nah, yang ketiga yaitu dampak proses keperawatan itu kepada klien. Nah, tentu dengan adanya proses keperawatan, maka masalah yang dialami oleh klien dapat terselesaikan melalui karena adanya asuhan keperawatan. Nah, yang keenam yaitu masalah. Nah, tentu dengan adanya proses keperawatan, maka perawat ini dapat membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh klien melalui proses keperawatan di atas, yaitu melalui pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Nah, materi yang berikutnya kita akan membahas satu persatu tentang tahap-tahap keperawatan. Nah, langsung saja, apa saja tahap-tahap keperawatan ini? Nah, yang pertama yaitu proses pengkajian. Nah, di dalam pengkajian ini terdapat dua bagian. Pertama yaitu identitas dan yang kedua yaitu penanggung jawab. Nah, yang pertama identitas. Yang kita kaji yaitu identitas pasien, tentunya nama pasien, umurnya berapa, jenis kelamin, alamat, status, suku, agama, pendidikan pasien, pekerjaan, ruang di mana klien dirawat, dan diagnosa medis. Nah, diagnosa medis ini adalah diagnosa yang ditentukan oleh tenaga medis seperti dokter. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu penanggung jawab. Nah, penanggung jawab ini adalah orang yang akan bertanggung jawab terhadap pasien, mulai dari pasien masuk rumah sakit hingga pasien nanti keluar dari rumah sakit. Tentunya yang kita kaji itu ada namanya, umur, hubungan penanggung jawab dengan pasien, apakah dia keluarganya, kerabat, atau sebagainya. Kemudian pendidikan penanggung jawab, ada pekerjaan dan alamat tempat tinggal. Nah, kemudian yang kedua kita kaji dalam pengkajian yaitu riwayat kesehatan pasien. Nah, yang pertama yaitu kesehatan pasien. Yang pertama, keluhan utama saat dikaji. Kita harus tahu apa keluhan utama saat dikaji. Kemudian keluhan tambahan pasien saat kita kaji. Kemudian kita harus tanyakan apa alasan pasien masuk rumah sakit. Apakah ada riwayat penyakit sekarang, kemudian riwayat penyakit pasien yang lalu, dan kita harus tanyakan kepada pasien apakah pasien alergi, baik itu apakah alergi makanan atau alergi obat dan cairan lainnya. Kemudian ada kesehatan keluarga. Nah, kesehatan keluarga ini yaitu genogram yang terdiri dari 3 generasi. Nah, contohnya akan saya tampilkan di layar. Kemudian yang ketiga yaitu pola fungsi kesehatan. Pola fungsi kesehatan ini terdiri dari pola pemeliharaan, proses nutrisi metabolik, ada proses eliminasi, yaitu yang kita kaji dalamnya ada
proses pasien, yaitu proses BAB dan proses BAK. Kemudian ada pola aktivitas dan latihan, pola tidur dan istirahat, ada pola kognitif atau persepsi sensori, ada pola konsep diri atau persepsi diri, kemudian pola peran berhubungan dengan sesama, ada pola reproduksi atau seksualitas, kemudian ada pola coping atau toleransi terhadap stres, dan yang terakhir yaitu pola nilai dan keyakinan. Nah, tentu dalam proses pengkajian pola fungsi kesehatan ini tidak mungkin kita dapatkan semua dari awal. Nah, pola fungsi kesehatan ini bisa kita dapatkan dari klien ketika misalnya Anda ditugaskan untuk memandikan klien. Nah, proses memandikan klien itu kan sangat lama. Jadi ketika Anda sedang memandikan klien, Anda dapat menanyakan bagaimana pola makannya di rumah, bagaimana hubungannya dengan orang lain, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pengkajian fisik. Tentu saja dari namanya saja pengkajian fisik, itu berarti yang kita kaji adalah fisik klien, seperti pengukuran tinggi badan. Kita mengukur tinggi badan pasien, kemudian ada pengukuran IB atau berat badan, ada IMT atau indeks massa tubuh, kemudian ada pengukuran vital sign yang terdiri dari tekanan darah. Kemudian ketika mengukur tekanan darah ini, kita mengukurnya gimana, terus posisi yang kita berikan kepada pasien itu posisi apa. Kemudian yang kedua itu nadi. Nah, bagaimana dengan nadi pasien, apakah reguler, teratur, atau irreguler, tidak teratur. Kemudian ada suhu. Nah, ketika kita mengecek suhu pasien, kita harus tahu di mana kita mengukurnya. Kemudian ada respirasi, apakah pasien respirasinya reguler atau irreguler. Kemudian yang kita kaji dalam pengkajian fisik ada juga tingkat kesadaran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, kemudian yang berikut yaitu keadaan umum, yaitu pasien masuk rumah sakit apakah dalam keadaannya itu apakah tergolong ringan, sedang, atau berat, kemudian alasannya apa. Kemudian berikut yaitu pemeriksaan fisik yang terdiri dari kepala. Nah, di kepala ini teknik yang kita gunakan yaitu inspeksi dan palpasi. Kemudian mata, telinga, dan hidung tekniknya sama yaitu inspeksi dan palpasi. Kemudian pada mulut dan tenggorokan kita gunakan teknik inspeksi, kemudian pada leher inspeksi dan palpasi, kemudian tengkuk inspeksi, kemudian pada dada itu digunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi atau disingkat dengan IPA. Kemudian pada bagian payudara yaitu teknik inspeksi dan palpasi, pada punggung inspeksi dan palpasi, kemudian abdomen yaitu digunakan teknik inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi atau disingkat IAP. Kemudian anus dan rektum itu digunakan teknik inspeksi dan ekstremitas. Nah, ekstremitas atas ini kita gunakan dua teknik yaitu inspeksi dan palpasi. Kemudian bawah yaitu kita gunakan teknik inspeksi. Nah, pada pemeriksaan fisik ini terkadang ada pasien yang tidak ingin diperiksa seperti pada bagian payudara, anus dan rektum, kemudian genitalia. Nah, jika pasien menolak untuk diperiksa maka jangan dipaksakan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu yang kelima yaitu pemeriksaan diagnosis. Nah, pemeriksaan diagnosis ini dapat dilakukan melalui laboratorium, radiologi, USG, dan CT scan. Tahap proses keperawatan yang keenam yaitu penata laksanaan yang terdiri dari tindakan keperawatan, tindakan kita sebagai perawat, dan tindakan pengobatan. Nah, yang kedua yaitu klasifikasi data. Klasifikasi data terdiri dari dua bagian, yaitu data subjektif dan data objektif. Nah, data subjektif ini diperoleh dari keluarga pasien, sedangkan data objektif
adalah data yang diperoleh dari pasien sendiri, yaitu data yang terlihat dengan jelas atau sudah tampak. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu analisis data. Analisis data ini terdiri dari data, penyebab, dan masalah. Kemudian ada prioritas diagnosa keperawatan. Nah, prioritas diagnosa keperawatan ini yaitu dimana kita menentukan mana masalah klien yang akan kita prioritaskan atau yang kita utamakan. Kemudian ada rencana keperawatan. Nah, yang terdiri dari diagnosa keperawatan, kemudian HYD atau hasil yang diharapkan. Apa saja hasil yang kita harapkan setelah kita melakukan proses atau tindakan keperawatan terhadap pasien tersebut. Nah, kita tuliskan dalam rencana asuhan keperawatan yang terdiri dari dua, yaitu intervensi dan rasionalis. Kemudian bagian F yaitu ada penata laksanaan tindakan keperawatan implementasi. Nah, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, format penata pelaksanaan tindakan keperawatan implementasi dan evaluasi seperti yang saya tampilkan di layar. Kemudian di dalam evaluasi ini ada diagnosa keperawatan yang dituliskan yaitu SWOT. Nah, S itu yaitu evaluasi data pada masalah analisis data. Kemudian objektif sama evaluasi data pada masalah analisis data. Kemudian A yaitu masalah yang belum teratasi maupun masalah yang sudah teratasi. Kemudian B yaitu intervensi yang akan dilanjutkan ataukah dipertahankan dan dimodifikasi atau diubah. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai proses keperawatan. Jika ada penulisan kata atau penjelasan tidak sesuai, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.